acara ini. Ada juga dari BUMN Bapak, dari BRI, Kantor BRI Bandung yang juga hadir di sini, Sinarmas Syariah dengan Telkomsel, serta seluruh undangan hadirin masyarakat di wilayah sektor 5 Citarum Harum ini. Dan yang paling kami banggakan perwira siswa di Kelapa II, Infanteri Kavaleri Armet, serta Pasis dari Sespima Polri. Selamat pagi Pak Pasis. Kami melaporkan kepada Bapak-Bapak bahwa pagi ini kami berterima kasih kepada para narasumber, dari mulai Pak Doni termasuk Pak Gubernur sebagai Komandan Satgas. Kami diberi kesempatan untuk belajar siswa-siswa kami bagaimana membangun sinergi. Karena inilah yang dikehendaki Bapak Panglima TNI, Kasat, serta Kapolri, supaya soliditas ini tidak hanya sekedar seremonial. Kami ingin belajar dari Satgas Citarum, sehingga rekan-rekan kami pas ini nanti setelah selesai kembali atau ditempatkan di satuan masing-masing akan membawa semangat sinergi ini. Kami mohon diajari Bapak. Terima kasih. Untuk menyingkat waktu, kami mohon nanti setelah ini Bapak berkenan untuk bersama host dari Helsinta, Bapak Niko Agesta. Nanti akan ada acara dialog interaktif secara talk show. Setelah itu kami mohon juga berkenan dilanjutkan dengan pembagian sembako bagi warga. Ada kurang lebih 500 paket sembako. Lalu nanti perwakilan yang di sini Bapak, ada rekan-rekan saudara kita yang akan menerima. Setelah itu kita akan menanam pohon bersama. Terima kasih Bapak Doni telah menyumbang 500 ke sektor 5 ini, 500 bibit pohon keras, 500 bibit pohon buah, dan sudah tertanam 800 Bapak. 200 lagi akan kita tanam bersama-sama beserta perwira siswa di sini. Dan yang terakhir kita berterima kasih sama Pangdam kepada Pangdam 3 sudah diberikan pameran penjernih air, pupuk dan yang sebagainya mungkin bermanfaat untuk pertanian dan peternakan, serta penebaran bibit ikan ini sumbangan dari Pangdam 3 Siliwangi. Terima kasih, kami salam hormat kepada beliau. Selaku ketua penyelenggara, apabila ini ada kekurangan Bapak, itu adalah kesalahan saya mohon maaf sebelumnya. Apabila ada yang baik, itu mudah-mudahan berkat Allah, berkat Tuhan kita bisa implementasikan nanti setelah kegiatan ini di penugasan kita semua. Akhir kata, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Masuk pada acara talk show. Untuk itu kita akan dipandu oleh siapa, Zetira? Kita akan dipandu oleh Ketua Citarum Institute, Dr. Eki Baihaki MSI. Beri tepuk tangan yang meriah. Iya, beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya ada siapa lagi, Mbak? Yaitu dari Radio Helsinta Bandung, Bapak Niko Agesta. Kami persilakan untuk dapat naik ke atas panggung. Berikan aplaus yang meriah untuk para host talk show kita. Selamat pagi. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pagi ini semangatnya menggelegar. Perkenalkan saya Niko dari Radio Helsinta Bandung dan juga Ketua Citarum Institute, Dr. Eki Baihaki MSI. Insya Allah akan memandu talkshow kita pagi ini. Terima kasih yang sudah hadir, kita dari Taman Citarum Harum Sektor 5, Desa Bojongmas, Kecamatan Selokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin dalam kondisi yang terbaik, sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga yang hadir dan mengikuti acara ini melalui virtual. Semoga juga dalam kondisi yang terbaik. Bapak Ibu, kita di
akan masuk nanti ke talk show kolaborasi integrasi di Kelapa II TNI Angkatan Darat dengan Sesma Polri. Inilah forum Pentahelix. Topik yang kita akan ketengahkan adalah bela negara menjaga alam, sinergi Pentahelix sukseskan Citarum Harum. Sejumlah narasumber sudah hadir, nanti kita akan panggil yang mewakili Pentahelix ini, baik dari pemerintah, dari akademisi, dari komunitas, kemudian juga dari media, dan dari kalangan bisnis. Saya panggil untuk tampil di panggung. Yang pertama, Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat, Bapak Letjen TNI Purnawirawan Doni Monardo mewakili kalangan bisnis. Silakan Pak Doni. Silakan Pak. Kemudian yang kedua, Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak UU Ruzanul Ulum, mewakili pemerintah, Kang UU, mangga Kang. Kemudian yang ketiga kita juga persilahkan Komandan Kodiklat TNI Angkatan Darat, Bapak Letjen TNI Ignatius Yogo Triyono MA. Selanjutnya, Rektor Universitas Pasundan Bandung, kami persilakan Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Edi Yusuf, SP, MSI, MKOM. Silakan Pak Yusuf, Pak Prof di sini. Kita persilakan juga Kepala Staf Kodam 3 Siliwangi, Brigjen TNI Jody Wijanarko. Silakan Pak. Dan yang terakhir, mewakili Polda Jawa Barat, Kabitkum Polda Jawa Barat. Silakan Pak. Sekali lagi tepuk tangan buat narasumber yang sudah hadir. Dan Dr. Eki Baihaki, silakan mungkin bisa duduk ya. Silakan Bapak. Ya, Bapak, Ibu silakan untuk duduk. Terima kasih Kang Niko, saya mewakili komunitas ya. Jadi, iya, ini saya mewakili media ya. Jadi ini lengkap, forum Pentahelix ya. Jadi saya ditugaskan Pak Dirdik ini, terima kasih Pak Dirdik. Dan mohon izin ini kepada komunitas, saya mewakili komunitas atas perintah Pak Dirdik ini. Nah, kalau tugas komunitas itu mewakili masyarakat secara umum, tugasnya adalah bertanya. Bertanya terkait intinya progres Citarum Harum sampai saat ini sejauh mana. Setelah 4 tahun ya? Ya, setelah Lebih. 4 tahun. Tapi yang lebih penting, bagaimana setelah saat ini. Nah itu tadi Pak Doni sampaikan, yang penting ke depan ya Pak. Jadi tugas saya nanti memberikan pertanyaan yang saya kira ini insya Allah mewakili harapan semua unsur masyarakat. Jadi kepada nanti Pak Doni Monardo, yang pertama Bapak diberi waktu 15 menit. Dan Bapak boleh ya lebih 15 menit dikit. Karena sebuah kehormatan ini. Beliau salah satu inspirator, inisiator Jenderal Sungai yang nanti pandangannya harus kita dengarkan dengan baik, utamanya kepada siswa. Ya. Kemudian setelah itu nanti Pak Kang UU ya mewakili dan Satgas diberikan waktu juga yang madai. Kemudian setelah itu Pak dan Kodiklat secara berurutan, dan Kodiklat, kemudian yang mewakili Pangdam 3 Siliwangi Pak Kasdam, kemudian mewakili unsur akademisi Prof Edi, dan wakili Kapolda Jawa Barat, Jabar Kabitkum ya Pak Kombes Tony. Kesempatan pertama saya akan berikan kepada yang kami banggakan ini Pak Letjen TNI Doni Monardo
untuk menyampaikan harapan yang utama. Silakan Pak Doni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Gubernur, Bapak Haji UU Ruzanul Ulum. Yang saya hormati juga dan semua kita banggakan Pak dan Kodiklat Letnan Jenderal TNI Yogo Triyono. Yang saya hormati Pak Pangdam diwakili Pak Kasdam, Pak Kapolda diwakili Pak Tonmi, Pak Rektor, Pak Edi, dan seluruh hadirin sekalian. Saya lihat kawan-kawan seperjuangan, mantan komandan sektor juga ikut hadir. Tolong berdiri mantan dan sektor. Saya lihat ada Pak Yudi Zanibar. Tolong mampir kemari Pak. Di depan sini Pak. Pak Kustomo, Pak Yusef, Pak Khairul, mana lagi ya? Pekerja keras. Siapa lagi? Pak Mul, Masih ada itu orang. Pak Mul masih bertahan. Pekerja keras semua. Kemudian Ibu Dr. Dini Dewi yang merancang konsep peraturan presiden sehingga terbitlah Perpres nomor 15 tahun 2018. Ini beliau Dr. Dini Dewi. Ya, ini teman-teman yang dari awal, Dr. Willem juga ikut membantu dari awal. Ya, wajah-wajah yang 4 tahun yang lalu mungkin masih diingat oleh masyarakat ya. Terima kasih, bisa kembali. Ketua penyelenggara Pak Yudi yang saya hormati dan seluruh hadirin sekalian, khususnya para siswa di Kelapa II dan Sespim Polri yang hari ini mengikuti acara program dari Kodiklat Angkatan Darat. Pertama-tama saya ingin memberikan apresiasi kepada penyelenggara pada Kodiklat TNI Angkatan Darat yang telah menggagas program ini. Membela negara, menjaga alam. Agar kita semua sadar dan tahu bahwa tanggung jawab membela negara ini termuat dalam Undang-Undang Dasar negara kita. Setiap warga negara wajib dan berhak ikut serta dalam bela negara. Nah, apa yang dibela terhadap negara? Bukan hanya menghadapi ancaman musuh yang datang dari luar, tetapi ancaman terhadap kerusakan ekosistem pun tidak boleh lepas dari bagian untuk kita bela. Dan sekali lagi terima kasih kepada Pak dan Kodiklat dan panitia yang telah menggagas acara ini agar kita semua tahu dan sadar bahwa banyak program-program bela negara yang bisa kita lakukan. Tidak hanya semata-mata di bidang pertahanan. Kemudian saya juga memberikan apresiasi karena program ini adalah sebuah langkah yang nyata untuk implementasi dari sebuah konsep, yaitu pentahelix. Kita mengenal Pancasila, kita mengenal gotong royong, dan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan semua komunitas yang ada di Jawa Barat untuk mengawal program Citarum ini boleh dikatakan adalah bagian dari implementasi sila-sila Pancasila. Sesuatu yang konkret dan yang nyata. Pak Eki, mohon maaf,
nanti kira-kira 3 menit menjelang waktu saya berakhir, tolong saya dikasih tahu. Karena kalau saya bicara tentang Citarum, bisa dari pagi sampai besok pagi lagi, nggak berhenti ya. Ya, jadi para hadirin sekalian, saat saya ditugaskan sebagai Panglima Kodam di wilayah Jawa Barat ini, saya mendapatkan begitu banyak keluhan ya tentang bagaimana Sungai Citarum sebagai tempat pembuangan sampah raksasa. Salah satu yang menyampaikan pesan ini kepada saya adalah waktu itu Kolonel Infanteri Yudi Zanibar yang berkunjung ke Ambon. Saya masih sebagai Pangdam 16 Patimura. Dalam hati saya, ngapain lu lapor-lapor Citarum sama gue gitu. Urusan saya di sini juga sabrek-abrek. Ya, urusan masyarakat ya, ada juga konflik dan sebagainya. Ya, saya udah dicekokin oleh Pak Yudi tentang Citarum, ditunjukin foto-fotonya ke saya. Ya, terus saya bilang, kalau gua jadi panglima di sana ya itu kalau perlu tidur di pinggir Citarum, saya bilang. Nggak tahu doa dia mungkin. Nggak lama saya dapat surat perintah jadi panglima di Siliwangi. Ya. Nah, saat pertama sekali saya memberikan briefing kepada para perwira saya, ya ini sebagian besar para perwira yang pernah terlibat hadir di sini. Apa yang saya katakan? Ada persoalan masyarakat yang paling mendasar. Rakyat kesulitan air bersih, rakyat mendapatkan penyakit kulit yang sulit sembuh, kemudian ISPA, pernapasan, ya, kemudian banyak sekali persoalan. Kalau banjir itu bisa mungkin lebih dari sebulan baru airnya surut, terutama di Dayakolot dan Bojong Soang. Kemudian di bagian hulu itu laporan yang saya terima pada awalnya ada sekitar lebih dari 70.000 hektar lahan kritis. Ya, dan saya juga sempat akhirnya membuktikan lahan kritis ini dengan meminta bantuan dari TNI AU. Ya, menggunakan helikopter, ya, memfoto langsung betapa kondisi kritis yang ada di sekitar Das Citarum bagian hulu. Kemudian foto-foto sampah, hampir semua kawasan di sepanjang Citarum itu menjadi tempat pembuangan sampah raksasa. Jadi kesimpulannya Citarum bukanlah sungai tetapi tempat pembuangan sampah raksasa. Ditambah lagi dengan berita viral yang disampaikan oleh Gary, warga negara Perancis bersama adiknya Sam yang menetap di Bali. Hati saya teriris, Bapak Ibu sekalian, sangat teriris melihat kenyataan seperti itu. Saya katakan kepada para perwira saya, selama ini Kodam Siliwangi begitu mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari banyak komunitas di daerah operasi, daerah konflik yang kita kenal, mulai dari wilayah Papua, ya dulu Timur-Timur, ya kemudian termasuk di Aceh, bahkan di luar negeri. Nama tentara Siliwangi sangat diakui sebagai prajurit yang memiliki kemampuan di bidang teritorial yang luar biasa. Namun kenapa di tempat orang berhasil sukses, saya boleh jalan-jalan ya Pak Eki ya? Di tempat orang sukses, tetapi di tanah kelahirannya sendiri ada persoalan besar. Citarum sebagai sungai terkotor di dunia. Jangan tepuk tangan ini. Ada Bu Kadis ya, dari awal juga ikut ya. Nah, saya bilang kalau perlu kita hentikan dulu latihan. Benar nggak kawan-kawan? Ya, kita hentikan dulu latihan. Bagaimana kita membantu pemerintah, membantu masyarakat sepanjang Citarum ini bisa pulih kembali. Dan ada satu kalimat yang sampai hari ini tidak akan pernah saya lupakan. Yang saya katakan, pegang badge baju kalian. Coba lihat badge baju. Apa yang ada di badge baju itu? Harimau.
Mana di sini tentara Siliwangi? Pegang itu. Ya, Maung, Siliwangi yang terkenal baik di dalam maupun di luar negeri. Kalau kita biarkan Citarum seperti ini dan menjadi viral di berbagai media global, nanti jangan-jangan Maung Siliwangi berubah menjadi Meong Siliwangi. Nah, seketika saya punya para perwira, Dandion, Dandim, Kasdam, ya, itu langsung tergerak hatinya, ya, bangkit semangatnya. Nah, kita tidak bisa biarkan ini. Ada 8 TNI wajib, yang ke-8 itu isinya adalah menjadi contoh dan mempelopori kesulitan rakyat di sekelilingnya. Nah, mulai hari itu, ya, saya katakan saya akan mengambil bagian dalam program Citarum. Dan kebetulan tanggal 22 November ada undangan dari Kemenko Marves, Pak Luhut Binsar Panjaitan mengundang saya sebagai pembicara bersama Gubernur pada acara Lokakarya tentang Citarum. Yang saya sampaikan adalah semuanya sudah dilakukan. Anggaran sudah, ya, kebijakan sudah, keterlibatan banyak pihak sudah, tapi ada satu yang belum ada satu komando. Ya, itu seingat saya tanggal 22 November itu yang saya sampaikan. Belum ada satu kesatuan komando. Kemudian saya minta Kasdam coba cek berapa Pamen Kodam yang nganggur, yang tidak ada tugas khusus. Ada 30 orang, tapi sebagian dari mereka sedang mengikuti pendidikan untuk mengambil S2 dan S3. Yang ikut pendidikan sekolah jangan diganggu. Sisanya berapa? Waktu itu ada 20. Nah, kita bagi aja Citarum sepanjang sekian ratus kilometer bagi 20. Nah, itulah yang akhirnya menjadi sektor-sektor. Jadi sektor ini bukan ditentukan oleh berapa pembagian jaraknya, tetapi karena ada perwira kolonel yang nantinya akan saya minta untuk fokus. Saya tidak ingin kita kerja setengah-setengah, dan saya mau Satgas itu berada total di tengah masyarakat. Karena sebelumnya sudah ada program kerjasama dengan pemerintah provinsi, Pak Edrinda sebelumnya, ya, Pangdam mengatakan pada saya sudah ada. Namun kegiatan itu pagi apel, kemudian pembersihan, sore mengakhiri jam kerja, pulang, selesai. Saya bilang nggak bisa, saya tidak mau seperti itu, dan tugas kita ke depan bukan sekedar menjadi pembersih sampah, tetapi kita harus mengambil peran untuk menata seluruh konsep dalam penataan ekosistem Citarum. Kemudian tanggal 3 Desember Presiden datang, lantas tanggal 4 saya diberi kesempatan untuk bertemu Bapak Presiden. Kemudian saya laporkan apa yang saya rasakan tentang Citarum. Kemudian beliau tanya kepada saya, Pak Doni, apa yang dibutuhkan? Satu saja Pak Presiden, payung hukum agar keterlibatan TNI secara hukum sah. Ada Seskap, Pak Pramono Anung, beliau mengatakan Seskap agar dibantu. Ini saya seperti diberikan jalan karpet merah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggal 26 atau tanggal 27 Desember, rombongan pakar hukum datang ke Kodam, dipimpin oleh Dr. Dini Dewi. 26 apa 26 Desember Bu ya. Datang ke saya, wah ini kebetulan nih ada pakar hukum. Saya bilang, selama ini tentara selalu diidentikan dengan pelanggar HAM. Lantas kalau HAM-nya lingkungan, hak azazinya lingkungan itu diperkosa, dianiaya, siapa yang bela? Enggak ada. Ya. Nah, terus saya bilang, bisa enggak Ibu bantu saya untuk bagaimana memberikan sebuah edukasi, literasi agar kita semua bisa mengawal ekosistem kita. Negara kita tidak cukup hanya mengedepankan demokrasi, tetapi negara pun harus memikirkan ekokrasi. Karena masa depan bangsa ini untuk sukses
menuju Indonesia Emas tahun 2045 dibutuhkan ekosistem yang terjaga agar masyarakat, masa depan bangsa kita, rakyatnya dapat air yang bersih, dapat udara yang bersih, dapat lingkungan yang sehat sebagaimana yang menjadi kewajiban kita dan juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara kita. Bu Dr. Deni Ewe menyanggupinya. Awal Januari, hanya beberapa hari setelah pertemuan itu, kami menyelenggarakan sebuah seminar. Kodam bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, waktu itu Pak Anang, Bu ya. Pak Anang ya. Nah, di ruang pertemuan Kodam ya, kemudian kita membahas, sejumlah tokoh juga kita hadirkan. Ya, akhirnya konsep tentang Citarum ini ya diserahkan kepada pemerintah melalui Sekretaris Negara. Alhamdulillah ya, hari ini kita menyaksikan Sungai Citarum yang mengalir begitu apik ya, dengan mata kepala telanjang kita lihat, walaupun ada sedikit sampah tapi sampah alam. Alhamdulillah, dan ini semua adalah kerja keras dari seluruh komunitas, seluruh komponen yang terlibat mulai dari 2017 sampai hari ini. Awalnya Bapak Ibu warga masyarakat sekitar Majalaya atau Persis ya, sungai ini tidak ada airnya. Betul Bapak Ibu? Yang ada adalah sampah, betul? Kita bisa jalan di atas sungai, betul? Itu yang terjadi. Ya, sekarang airnya mengalir dengan baik, dan apakah hal seperti ini akan bisa kita pertahankan pasca berakhirnya Perpres nomor 15 tahun 2018. Mohon kiranya Bapak Wakil Gubernur bersama dengan seluruh tokoh-tokoh masyarakat memikirkan masa depan penanganan Citarum pasca berakhirnya Perpres nomor 15 2018. Saya menyarankan dari saat sekarang ini sudah mulai ada suatu pembicaraan lewat pertemuan-pertemuan, seminar, dan berbagai macam langkah. Setelah TNI dan Polri tidak lagi dilibatkan dalam program Citarum Harum, walaupun mungkin keterlibatannya ada, namun relatif sudah tidak terlalu banyak, maka siapa yang harus menjadi ujung tombak agar program ini tetap bisa dikawal dengan baik. Banyak organisasi-organisasi lingkungan yang ada di Jawa Barat yang mungkin, sekali lagi yang mungkin bisa diberdayakan. Ada Wanadri, ya, ada komunitas-komunitas pegiat lingkungan lainnya. Ya, mohon kiranya jajaran dari TNI Polri bisa memberikan masukan kepada pemerintah provinsi sehingga konsep penataan Citarum ke depan ini tidak boleh berhenti. Aktivitasnya berjalan terus. Dan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, budayawan, para pemuda, seluruh pegiat lingkungan yang ada di Jawa Barat, mulai dari bagian hulu sampai hilir, yang mana kita lihat Sungai Citarum telah mengalami perubahan yang sangat baik sekali. Di bagian hulu, kawasan yang tadinya menjadi sangat tandus, tidak ada pohon lagi, sekarang sudah banyak ditanami tanaman keras, antara lain kopi. Dan kopinya itu dibeli oleh salah satu perusahaan besar nasional kita, yaitu Kapal Api. Dan saya dengar dari pemiliknya, kopi dari Citarum Hulu dijual ke Itali. Kemudian juga sudah cukup banyak warung-warung, kafe-kafe di sekitar Cisanti, karena pada saat liburan banyak warga yang berkunjung ke kawasan tersebut. Mohon ini dipertahankan dan dijaga masalah kebersihan. Kemudian juga berterima kasih kepada seluruh industriawan yang ada di sepanjang Das Citarum yang mau mengikuti dan mentaati peraturan-peraturan yang telah digariskan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Ini pun kita harapkan bisa dipertahankan, jangan sampai ada lagi yang curi-curi melepaskan limbah ketika tidak ada pengawasan, khususnya lagi pada saat musim hujan biasanya. Ya, kemudian warga masyarakat yang dengan bergotong royong telah membantu
merubah wajah sisi Citarum yang pada awalnya cukup banyak bangunan liar. Dan hebatnya lagi, tidak ada pemaksaan dari aparat pemerintah provinsi, TNI Polri terhadap mereka yang memiliki bangunan liar di sepanjang Sungai Citarum. Semuanya dibongkar dan dipindahkan secara sukarela tanpa ganti rugi. Ini luar biasa. Dan tidak sedikit kawasan-kawasan tersebut sekarang sudah berubah fungsi menjadi taman. Ada juga yang kafe, tempat hiburan, tempat olahraga pada saat hari libur. Banyak sekali hal-hal positif yang telah dilakukan, termasuk olahraga, pertandingan di sepanjang beberapa ruas Citarum yang pernah dilakukan. Dan kalau tidak salah, Januari yang akan datang ada sebuah event internasional triathlon yang akan dilakukan di salah satu kawasan Sungai Citarum. Mudah-mudahan keberhasilan-keberhasilan ini tidak membuat kita lengah dan justru meningkatkan kepedulian kita terhadap alam, terhadap lingkungan, agar masa depan generasi akan datang mendapatkan lingkungan yang bersih. Kita jaga alam, alam jaga kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ini paparan singkat 17 menit. Tapi suatu hal yang apa yang dipaparkan oleh Pak Doni, sebuah gambaran perjuangan bela negara, merawat alam Sungai Citarum, dan alhamdulillah sudah hijrah saat ini. Yang tadinya tercemar berat sudah menjadi tercemar ringan. Nah, selanjutnya kami mohon kepada Kang Uu, Wakil Gubernur Jawa Barat, mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat, Gubernur sebagai dan sektor Citarum Harum dan Satgas. Mohon maaf ini, dan Satgas Citarum Harum. Tadi pertanyaan intinya bagaimana ke depan supaya Citarum setelah kembali harum dan tetap harum. Silakan Kang U. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Komisaris Utama PT Inalum, Letjen TNI Purnawiran Doni Monardo, yang ide-idenya sangat luar biasa, ganteng, kasep, cocok jadi presiden Pak ini Pak. Amin. Hebat sekali ya. Oh Inalum, ya. Juga yang saya hormati dan Kordika TNI AD, Letjen TNI Ignatius Yogo Triyono MA, dan juga Kasispim Polri, Irjen Polisi Dr. Heri Rudolf Nahak, dan juga Kasdam 3 Siliwangi, Brigjen TNI Wijenarko, dan Dirdik Kodikla TNI AD, Brigjen TNI Judi Faragina Firdaus, dan Kasispima Sespim Lamdiklat Polri, Brigjen Polisi Mardiono SIKMSI, dan juga Kabidikum Polda Jabar, Kombes Polisi Tony Binsar Marfaung, dan juga Rektor Unpas Bapak Profesor Dr. Isur Edi Yusuf, dan juga para perwira TNI dan Polri, para komandan Hussein TNI Adi dan sektor Satgas Citarum, dan juga yang mewakili saya ini atau mendampingi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Ibu Dr. Insinyur Irma, dan juga Kesbangpol. Yang pertama, saya mengucapkan syukur alhamdulillah tahadus binikmah Citarum dalam kepemimpinan Pak Emil dan saya sangat signifikan perkembangannya. Sehingga kita bisa dilihat hari ini dibandingkan beberapa bulan yang lalu. Tetapi ini semua tidak lepas dari unsur kolaborasi kebersamaan, yaitu peran TNI, terutama Pak Doni ini sebagai komandannya, juga polisi, pemerintah, dan juga masyarakat, termasuk di dalamnya adalah para pengusaha yang dulu bandel, sekarang alhamdulillah. Kemudian juga yang diperlukan, betul apa yang disampaikan oleh Pak Jenderal tadi, adalah kesinambungan
pemeliharaan keberadaan Citarum ini. Jangan sampai setelah habis perpresnya selesai maka terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu kesinambungan dan kolaborasi tetap dibutuhkan. Kenapa tidak? Bisa saja payung hukum yang ada diperpanjang. Kemudian juga saya juga mengucapkan alhamdulillah bahwa kolaborasi tentang penanganan Citarum ini dijadikan model untuk pemerintah pusat dalam menangani hal-hal yang memang menjadi permasalahan yang berat, tetapi dengan gaya kebersamaan, dengan gaya pentahelik ini sangat luar biasa dan ditiru dalam hal-hal yang lain. Karena memang kita tahu la quwata illa bil jamaah, tidak ada kekuatan tanpa kebersamaan. Maka dengan kebersamaan pentahelik ini Citarum jadi hebat karena ada kekuatan. Kemudian juga kami terus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kesadaran pentingnya Citarum harum, dilarang buang sampah dan yang lainnya, dan juga tetap bekerja sama kami di samping dengan TNI Polri juga dengan pemerintah daerah. 8 kabupaten yang terlewati Citarum ini kerjasama sampai sekarang, dan para sekretaris daerahnya adalah menjadi komandan dari masing-masing wilayah. Dan hal itu insya Allah mungkin tidak akan putus, tapi terus akan dilaksanakan. Dan juga tetap kami memberikan kepengertian sebagai umat yang beriman, ada 3 cinta yang kita tidak bisa hilangkan. Yang pertama, cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Konsekuensinya adalah meningkat keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, cinta terhadap umat, cinta terhadap masyarakat. Konsekuensinya adalah terjadi persatuan dan kesatuan, kenyamanan dan juga kebersamaan. Dan yang ketiga harus cinta terhadap alam. Konsekuensinya adalah alam akan seimbang, alam akan nyaman, dan alam akan menyehatkan kita semua. Terakhir, mari kita wariskan Citarum ini dengan nama Citarum harum selamanya kepada anak cucu kita, sehingga anak cucu kita menikmati hasil karya kita semua di masa yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kamu singkat ya, tapi kata kuncinya siap untuk kontinuitas. Nah, baiklah, selanjutnya kami silahkan kepada dan Kodiklat AD, Letjen TNI Ignatius Yogo Triyono MA. Nah, ini kira-kira Pak dan Kodiklat, ini kenapa ini Citarum harum menjadi salah satu konten base inspirasi Binter yang harus diberikan kepada siswa Selapa dan Sespima. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Hus. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Doni Munardo, senior yang saya banggakan, yang kita tahu semua pada saat beliau masih aktif sampai sekarang beliau sudah purna, masih terus berkarya untuk bangsa dan negara. Terima kasih Pak Doni. Yang saya hormati pula Wakil Gubernur Kang Uu dan para narasumber yang lain yang ada di panggung. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, hadirin sekalian, para senior purnawirawan dari PPAD, yang saya hormati para pejabat utama Kodiklat Angkatan Darat, dan yang utamanya yang saya hormati, saya banggakan, para siswa Diklapa 2 dan Sespima Polri yang saya cintai, saya banggakan. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Sesuai pertanyaan dari host, apa sih latar belakang Kodiklat membuat acara Citarum harum sebagai bagian dari program pendidikan. Jadi perlu hadirin sekalian ketahui bahwa kami Kodiklat adalah sebagai badan yang atau organisasi yang bertanggung jawab tentang pembinaan fungsi pendidikan. Selain pendidikan ada pembinaan fungsi doktrin dan latihan.
Nah, dalam hal pendidikan ini sesuai dengan perjanjian kerjasama atau MOU antara TNI AD dan Polri bahwa kami mempunyai program pendidikan kolaborasi di level perwira, bintara, bahkan tamtama antara TNI dan Polri. Dan salah satu kegiatannya lah hari ini. Hari ini adalah di Kelapa 2 dengan Sespima Polri menjadi satu dan kita ada acarakan seminggu ini kolaborasi. Ini adalah gunanya untuk sinergitas antara TNI Polri. Dan yang kedua, kenapa kita masukkan program Citarum Harum dalam kegiatan pendidikan kolaborasi ini? Karena kami melihat bahwa Citarum Harum ini atau kegiatan yang digagas oleh Pak Doni ini adalah yang intinya adalah pendekatan secara pentahelix, yaitu pendekatan yang mengkolaborasi semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pengusaha, media, komunitas, dan lain-lain. Ada 5 pemangku kepentingan. Dan ini adalah inti dari kegiatan ini yang ingin saya kenalkan kepada para siswa bahwa dalam melakukan kegiatan atau membuat satu konsep kegiatan, konsep tentang kerjasama atau partnership atau gotong royong itu adalah wajib. Tidak ada di dunia ini satu kegiatan yang bisa kita lakukan sendiri. Pasti kita lakukan bersama-sama. Dengan dilakukan bersama-sama, dengan kerjasama dan kolaborasi, maka hasilnya akan lebih maksimal. Dan ini sudah terbukti dari kegiatan Citarum Harum yang sudah berjalan 3 tahun ini, hasilnya sangat baik. Dan ini akan kita perlihatkan kepada siswa sehingga akan menjadi contoh atau lesson learn buat para siswa nanti begitu selesai pendidikan mereka di satuan, di wilayah bisa diterapkan pendekatan pentahelix ini. Dan saya sebagai seorang militer juga bisa mengatakan bahwa dalam dunia militer semua juga dilakukan dengan istilahnya kerjasama, partnership. Bahkan untuk hal seperti katakanlah perang, perang di dunia ini juga tidak ada yang sekarang perang zaman sekarang tidak ada yang satu negara lawan satu negara. Yang ada banyak negara lawan banyak negara atau banyak negara ngeroyok satu negara. Jadi itu perang, Pak. Perang itu perlu kerjasama, apalagi kegiatan hal-hal yang positif seperti ini. Ya. Jadi ini pembelajaran atau pelajaran yang akan saya berikan kepada para siswa di Kelapa dan Sespima Polri, dan juga nanti ini tidak berhenti sampai di sini karena bulan depan kita ada pendidikan kolaborasi level bintara di Rindam-Rindam, Pak. Rindam-Rindam dan SPN Sekolah Kepolisian Negara di seluruh Indonesia ini akan melakukan hal yang sama, pendidikan kolaborasi antara TNI dan Polri dan melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti ini. Ini yang kita tujuan dari kegiatan hari ini. Dan yang terakhir menurut saya adalah dengan sinergi lintas sektoral seperti ini, pentahelix, ini adalah merupakan semangat gotong royong, ya, untuk merupakan kunci sukses untuk memupuk persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia tercinta. Saya pikir itu, Mas Host, apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri plus kepada dan Kodiklat AD. Kalau saya sederhanakan bahasanya, ini siswa di Kelapa 2 dan Sespima Polri. Beliau kan calon jenderal juga. Calon, Pak.
Mudah-mudahan terinspirasi dari semangat Jenderal Doni Monardo ini. Mudah-mudahan hadir Doni Monardo yang lain yang peduli terhadap lingkungan. Ya. Jadi ini pembelajaran langsung ini dari inspiratornya. Nah itu kira-kira yang bisa sampaikan apa yang diharapkan dari dan Kodiklat AD. Nah selanjutnya narasumber berikutnya adalah yang mewakili Pangdam 3 Siliwangi yang akan diwakili oleh Kasdam Brigjen TNI Jody Wijanarko. Kami persilahkan Pak Jody. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu. Yang sama-sama kita hormati seluruh narasumber yang sudah hadir ini. Saya kemudian juga para sesepuh kami, para pendahulu dan sektor yang sudah hadir, para peserta pendidikan, baik itu Salapa maupun Sespima. Kemudian para hadirin sekalian berbahagia. Saya izin mewakili Pangdam saya, Pangdam 3 Siliwangi, Mayor Jenderal Kunto Arif Wibowo, yang kebetulan saat ini tidak bisa hadir. Sebenarnya beliau sangat akan hadir, tapi karena ada tugas lebih lanjut menemani pembukaan lahan di daerah Indramayu dari staf Angkatan Darat sehingga tidak bisa hadir. Dan memerintahkan pada saya untuk menyampaikan apa yang sudah dilaksanakan oleh beliau, meneruskan Bapak Pangdam 3 yang terdahulu, Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Doni Monardo, sehingga apa-apa yang dilakukan juga akan ke depan yang akan kita laksanakan. Baik, yang perlu kita ketahui bahwa Citarum Harum ini dari sektor 0 sampai ke 23 itu kurang lebih luas wilayahnya 11.323 km persegi. Kemudian panjang das atau daerah aliran sungai itu kurang lebih 297 km. Ini meliputi 13 kabupaten dengan kota. Sedangkan kita sebagai Pangdam 3 sebagai Wadan Satgas, ini memang sebagian besar mengerahkan prajurit-prajuritnya sesuai dengan tadi pembicaraan dari Bapak Letnan Jenderal Doni Monardo. Itu kurang lebih 1.350 orang prajurit kita, bukan Kodam 3 saja tapi juga kepada satuan-satuan yang ada di wilayah Siliwangi ini. Baik itu dari Pusdik, dari satuan yang lain itu juga terlibat. Kemudian kita juga melibatkan masyarakat kurang lebih 1.050 orang yang tersebar di sepanjang sektor. Lanjut. Kemudian awalnya kita sesuai dengan tadi pembicaraan awal, lahan-lahan yang menjadi permasalahan pokok memang sudah jelas. Ada lahan kritis, limbah domestik, limbah ternak, sampah permukaan, sedimentasi, keramba jaring apung, dan juga limbah industri. Ini sudah kita kerjakan, kita lanjutkan upaya-upaya yang memang dari awal sudah dirumuskan. Lanjut. Terhadap lahan kritis kita ada alih profesi. Alih profesi di sini maksudnya yang awalnya si masyarakat sepanjang sungai itu dia mungkin menebang pohon dan sebagainya, akhirnya kita pekerjakan untuk dia bisa membantu pekerjaan-pekerjaan yang ada di sepanjang sungai. Kemudian juga ada reportasi lahan kritis, penyemaian bibit pohon dan sebagainya, ini sudah kita lakukan. Lanjut. Kemudian juga terhadap lahan domestik atau limbah domestik, ini juga kita sudah mengadakan pembuatan MCK, kemudian juga kegiatan-kegiatan pembuatan istilahnya kolam-kolam untuk penyaringan dan sebagainya, juga kompos. Lanjut. Intinya semua kegiatan dalam langkah mitigasi ini sudah kita lakukan. Dan hasilnya silakan atau bisa dilihat
Tadi Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Doni mengatakan ini daerah ini adalah daerah yang paling rendah ini, daerah ini. Dan kalau banjir sampai 2 bulan, 3 bulan dan sebagainya. Nah silakan sekarang masyarakat dan sebagainya bisa menyaksikan bahwa sekarang ya alhamdulillah sudah 4 periode berjalan ini tidak ada pernah banjir di sini Bapak. Bahkan banjirnya pindah katanya ke Indramayu, ke daerah Purwakarta atau daerah Bekasi yang di daerah hulunya. Ya di daerah hilir ya. Lanjut. Kemudian progres ke depan Bapak Pangdam 3 Siliwangi, kita sudah berinovasi untuk membuat sarana-sarana yang bisa mempertahankan untuk mengatasi limbah yang ada dan sebagainya. Ya nanti bisa dilihat itu adalah inovasi dari kita dari Kodam 3 Siliwangi, ada pembuatan air jernih. Lanjut. Progres. Ada pembuatan alat untuk merubah air menjadi air jernih yang langsung bisa diminum. Kemudian kita juga buat ada tenaga listrik dari air, kemudian tenaga listrik dari udara juga kita buat. Kemudian juga kita ada formulasi BIOS yang bisa menjernihkan air, kemudian juga bisa meningkatkan dari kualitas air tersebut. Juga tanah-tanah menjadi subur dan sebagainya. Ini semua inovasi yang sudah kita pamerkan, nanti silakan bisa dilihat. Lanjut. Ini ke depan dari sarana inilah kita berupaya untuk mempertahankan dari kegiatan Citarum Harum ini. Nah, semoga nanti kita bisa sosialisasikan kepada masyarakat untuk bisa digunakan. Dan kami juga mohon dari pemerintah daerah mungkin bisa mendukung ini sehingga produk-produk ataupun alat-alat yang kita buat ini bisa bermanfaat kepada masyarakat sekelilingnya. Lanjut, ini BIOS 44. Kemudian juga ada, lanjut. Nah, ini filter air Nusantara. Ini filter air ini dari air keruh menjadi air yang bisa kita minum. Bahkan kita juga bisa buat alat yang langsung bisa jadi es batu. Ada, jadi kita sedot dari air sungai itu, kemudian jadi air jernih yang bisa diminum dan bisa kita jadikan es batu. Karena memang kepentingan masyarakat di sini tentang es batu kan sangat dominan sekali, ini kita sudah buat. Kemudian juga kita buat genset portable yang ramah lingkungan, yang tidak menggunakan bahan bakar. Kemudian listrik tenaga air, listrik tenaga angin juga ada, silakan lanjut. Kemudian pemecah eceng gondok atau mesin pemecah eceng gondok yang bisa kita buat untuk kerajinan dan sebagainya. Ini sudah kita taruh di Waduk Cirata, sudah kita operasionalkan. Kemudian alat pendeteksi air sungai, baik itu bisa pasang maupun banjir, kita sudah ada alatnya. Kemudian lanjut. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Mungkin itu, jadi istilahnya nanti progres ke depannya kita manfaatkan untuk alat-alat yang sudah kita buat ini untuk bisa kita sosialisasikan kepada masyarakat untuk tetap bisa mempertahankan kejernihan ataupun pemanfaatan dari air sungai di Sungai Citarum ini. Demikian Bapak dari kami, terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangdam 3 Siliwangi sebagai wadah Satgas Penataan Ekosistem. Dan penataan ekosistem yang frontlinernya adalah dari tadi Satgas 22 Satgas Pembibitan, ini Pak Kolonel Hairul, ini kita beri plus ya, itu salah satu keberhasilan hijrahnya Citarum Harum
dari tercemar berat, frontlinernya adalah Kodam 3 Siliwangi. Alhamdulillah. Nah ini Pangdamnya beliau. dan ini merupakan harus estafet. Nah, yang berikutnya saya izin ini bukan. Pak Eki, yang gak kalah adalah peran akademisi ya. Iya. Pak Izin Prof. ini, Edi. Pak Rektor Unpas, izin bukan menguji Pak, hanya bertanya ini. Soalnya ini komandan saya juga ini di kampus. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Rektor Unpas, apa kontribusi perguruan tinggi dalam program Citarum Harum ini? Dipersilahkan Pak Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati Letnan Jenderal Doni Monardo, aspirator kami dari lingkungan kampus. Yang saya hormati Wagub Jawa Barat, Kang Uu. Yang saya hormati Letjen Ignatius Yogo. Yang saya hormati Brigjen Yudi Wijanako. Yang saya hormati yang mewakili Kapolda, Kombes Tony. Yang saya hormati Kang Eki Sejawat. Yang saya hormati Bang Niko dari El Sinta. Di sini juga hadir para penggiat lingkungan, termasuk dari SQ Jawa Barat hadir juga. Kemudian dari Wanadri, Bu Dini, Wakil Rektor 3 Unpas, Dr. Deden, para dan sektor, sini hadir Pak Yusef. Kemudian mohon maaf banyak yang dari sektor hadir. Kemudian Pak Brigjen Yudi juga, di sini ada Yudi ada 3 ya, 2 ya. Para penggiat lingkungan, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, di pagi menjelang siang ini kita bisa merevitalisasi lagi semangat untuk menyelamatkan lingkungan. Tentu yang pertama mengapresiasi saya kepada Letjen Doni yang telah membukakan wawasan masyarakat Jawa Barat khususnya, yang kalau saya lihat, karena saya pelaku saksi sejarah ya, saya alumni dari SMA Negeri Margahayu, Sulaiman. Ya, kalau sekarang mungkin satu alma mater sama Danjen Kopassus, Iwan, itu juga sama dari SMA 9 Margahayu. Saya angkatan 70, jadi selama 70 sampai 72, 3 tahun ya, 70 sampai 73, itu Citarum tuh jernih sekali Pak. Sehingga olahraga SMA Negeri 9 itu, karena dulu tempatnya adalah di Penjas Lanud Sulaiman, jadi lokasinya di sana. Karena tidak tertampung, akhirnya oleh guru olahraga itu berenangnya itu di Citarum. Karena memang jernih Citarum itu. Jadi 52 tahun yang lalu ya, jernih sekali. Kemudian ikannya juga banyak. Nah, untuk ikan ini saya 2 minggu sekali anak-anak SMA itu bersama PGT ya, sekarang mungkin Kopasas di Lanud Sulaiman itu pakai granat toh. Ada rumpon di Citarum itu, granat, kemudian kita anak-anak pada ngambil ikan, kemudian di darat kita bikin botram. Nah itu dulu dengan PGT ya, sekarang Kopasas. Kemudian sekeliling Sungai Citarum itu banyak juga para pengusaha pasir. Jadi ngambil pasirnya itu di Citarum, ya di Citarum. Kalau sekarang kan kita dari dari Tasik, Galunggung sekarang. Nah itu, waduh saya gimana mengembalikan Citarum pada waktu tahun 70-an. Nah terlihat rusak itu Citarum itu mulai 80-an, 85 mulai rusak itu. Ya, sehingga tidak bisa lagi
anak-anak berenang, kemudian para pengusaha galian pasir juga tidak bisa mengambil lagi pasir di sana gitu. Dan ya tentu ini yang paling dekat. Saya dilahirkan di Kabupaten Bandung, Pak Jenderal ya. Di Katapang kelahiran saya. Di Katapang, jadi begitu miris lah kalau kita lihat sebelum Pak Doni hadir di Kodam Siliwangi ya. Nah sekarang sudah keluar Perpres 15 2014, alhamdulillah sebutan pencemaran berat sekarang sudah hasil lab 21 itu sudah bertransformasi ke pencemaran ringan. Dan syukur alhamdulillah tentu kita lihat saksikan bersama sepanjang Citarum ini sekarang sudah mulai bersih sungainya, malah kalau kita lihat ke Cisanti itu juga sudah mulai paling bersih di sana itu. Saya dari unsur tadi, salah satu unsur pentahelik itu dari akademisi, saya kebetulan dipercaya menjadi Ketua APTISI Jawa Barat yang membawahi 356 perguruan tinggi di Jawa Barat dan 14 negeri. Nah itu semua kita bagi per sektor. Jadi KKN-nya itu kita arahkan dari mulai sektor 1 sampai dengan 22 di Karawang. Ya alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan di 2023 kami sekarang akan fokuskan juga di Citarum. Karena yang penting sekarang ini adalah keberlanjutannya setelah Perpres 15 ini. Saya khawatir nanti kalau sudah Perpres selesai 7 tahun, nanti akan kembali lagi. Nah oleh karena itu tentu kalau Pak Pangdam, Pak Doni punya tentara, maka kami punya mahasiswa. Ya, jadi 376 perguruan tinggi swasta dan 18 negeri yang ada di Jawa Barat itu akan diturunkan untuk memelihara per sektor atau desa ya. Kami sudah bergerak sebelum Perpres 15 ada, yaitu dari sejak 2013 ya, 2013 para mahasiswa ditugaskan, para mahasiswa baru itu membawa biji alpukat, satu orang 5 biji alpukat. Jadi kalau satu perguruan tinggi mahasiswa barunya ada 5.000, itu bisa dibayangkan 25.000. 25.000 dari 13 sampai sekarang itu berarti udah 9 tahun. Nah 9 tahun itu sekarang yang jadi itu hanya 30 ribuan Pak. Karena kita pembibitannya dari biji gitu. Kenapa ya? Yang jadi harusnya kan kurang lebih di atas 200.000 ya. Itu aja. Kenapa yang jadi 30 ribuan? Rupanya para mahasiswa baru ini ngambil bijinya itu dari tukang sirup ya. Itu alpukatnya itu alpukat yang dimatangkannya pakai karbit. Nah itu kalau yang pakai karbit pasti nggak jadi itu. Tapi kalau misalnya matangnya dari pohon alpukat itu sudah ranum, kemudian dipeyem istilahnya, maka itu pasti jadi. Nah sekarang kami ada desa, bukan desa binaan ya, desa mitra di Ciberem, desa Ciberem, Kertasari, itu yang jadi itu 30.000 pohon. 30.000 pohon, jadi sekarang sudah hampir 3 meteran, tapi belum berbuah. Sebagaimana tadi Pak Doni, kopi sudah mulai ranum saya lihat, tapi alpukat ini karena pohon keras agak lambat ya. Dan kami kerjasama dengan LSM di Desa Ciberem, yaitu Wahana Raksa Citarum. Ya itu jadi kita yang berkontribusi bibit, kemudian polybag, kemudian pupuk. Sedangkan yang nanam itu dari Wahana Raksa Citarum. Alhamdulillah sekarang sekitar 30 ribuan lah sudah jadi. Nah ini tentu yang penting adalah kedepannya. Ya kedepannya setelah Perpres ini berakhir. Kalau nggak salah Pak Doni tadi 7 tahun Pak ya. Nah setelah 7 tahun kita bagaimana agar kita bisa merawat terus. Nah, kalau kita sambungkan, ini kan aliran Citarum ini sepanjang sampai Karawang ya, sektor 22. Ini masyarakatnya itu kan mayoritas masyarakat Sunda.
Jadi kegiatan ini untuk rangka memelihara ke depan tentu harus disambungkan, harus diketuk ya, diketuk hati orang-orang yang ada di sekitar yang teraliri das ini, das Citarum ini, yaitu mengenai filosofi nilai orang-orang Sunda, yaitu apa yang disebut dengan sarendeg, saigel, sabobot, sapinahayan, sabata, sarimbak. Nah, pesan moralnya itu adalah tadi, bagaimana membangun sinergitas antar aktivitas, ya. Karena dengan sinergitas antar aktivitas yang tadi Pak Doni katakan sebagai pentahelik, maka unsur community-nya di situ ada, unsur masyarakatnya ada di situ, unsur pemerintah daerahnya ada, unsur pengusahanya ada, unsur medianya ada. Nah ini tuh kalau tidak terjadi sinergi, ini tidak akan menghasilkan sesuatu. Oleh karena itu dengan sinergitas eye to eye, institusi to institusi, atau activity to activity, sinergitas E to E, ya, activity to activity, insya Allah setelah Perpres 15 ini berakhir, kita akan lanjut, ya, akan lanjut. Jadi sekali lagi tadi dari unsur Kodam tentu ada punya tentaranya, dari unsur akademisi kami punya mahasiswanya. Dan ini sudah dilakukan kemarin tahun 2021, tapi kemarin masih belum ini Pak, belum fokus. Jadi kami masih membagi ke Jawa Barat dan Banten. Jadi Jawa Barat dan Banten kemarin itu kami tugaskan bukan hanya mahasiswa atau dosen pembimbing, tetapi juga para guru besar itu dalam sejarah turun gunung. Kita tempatkan ada yang di Baya, ada yang di Parigi, pokoknya Jawa Barat dan Banten karena kami wilayahnya adalah wilayah 4. Nah, oleh karena itu tentu nanti untuk mengawal dan merawat Sungai Citarum setelah habis Perpres 15 ini, kita akan lanjutkan fokus ya untuk memelihara daerah-daerah airan Sungai Citarum. Itu saja barangkali yang pernah kami lakukan di unsur akademisi, melibatkan 300, kalau dengan Banten ada sebagian, DKI, jadi Jawa Barat 356, tambah 15 perguruan tinggi negeri, dan yang melewati DKI membutuhkan air mentah untuk PAM-nya itu yang terlibat adalah UI, juga terlibat di dalam program Citarum Harum itu. Itu saja barangkali, terima kasih Pak Eki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini catatan yang disampaikan oleh Prof. Edi ya. Jadi Citarum Harum yang dapat dikembangkan menjadi filosofi alam kira-kira. Tadi dengan filosofi Sunda, sarendeg, saigel, sabobot, sapihanean. Artinya masalah besar kalau dihadapi secara bersama-sama, ya esensinya pentahelik mungkin ya. Pentahelik dalam versi Sunda itu sarendeg, saigel, sabobot, sapihanean, dan itu harus menjadi filosofi alam. Nah, ada satu lagi yang mewakili Kapolda Jawa Barat ini yang kaitan dengan penegakan hukum lingkungan. Ya. Kalau penegakan hukum lingkungan, saya melihat Pak Brigjen Yusef Sudrajat itu ya, dan sektor 21 ini. Beliau yang suka ngecor dan sektor yang suka ngecor ini. Jadi pabrik yang bandel itu ya, dan viral itu beliau sampai di YouTube-nya Pak lebih dari 3 juta ya. Beliau ya, jadi dan sektor yang suka ngecor salah satunya beliau. Ya, selanjutnya kami silakan kepada Kabidkun Polda Jabar, Kombes Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua yang hadir, yang sama-sama kita hormati para narasumber, ada Legend TNI Doni Munardo, ada Dankodiklat, Kasdam, para narasumber, para penggiat lingkungan hidup, para undangan yang hadir, serta peserta didik
Sespima dan Diklatim ya. Diklapa II. Baik, pada kesempatan hari ini saya izin menyampaikan permohonan maaf Bapak Kapolda Jabar dan Bapak Wakapolda Jabar karena bersamaan dengan kegiatan lain di tempat yang lain dan mewakilkan kepada saya untuk menyampaikan materi paparan tentang penegakan hukum atau peran Polri dalam kaitannya terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Lanjut. Baik, mengawali paparan ini, saya mengajak kita melihat bagaimana kondisi bencana yang ada di Indonesia selama tahun 2022. Total terjadi 3.038 kali bencana yang ada di seluruh Indonesia sampai dengan 31 Oktober 2022. Dan alhamdulillah, lanjut, Jawa Barat adalah yang tertinggi mengalami bencana. Kita lihat Jawa Barat, lanjut slide berikutnya. Data bencana Jawa Barat dari 3.000, sepertiganya 1.078 terjadi di Jawa Barat. Luar biasa, karena kita mendapat termasuk wilayah yang berada di Sirkum Pasifik dan Mediterania, di mana banyak gunung berapi yang aktif, tanah longsor, banjir, ya, dan wilayah kita sangat labil. Lanjut. Dalam hal ini, Polda Jabar selaku bagian dari penegakan hukum juga melakukan langkah-langkah berupa preventif dan penegakan hukum. Di bidang preventif, banyak hal yang sudah dilakukan oleh Polda Jabar, termaksud diantaranya mapping atau pemetaan terhadap lokasi-lokasi yang termaksud di dalam rawan bencana alam. Kegiatan-kegiatan sudah dilakukan dari mulai jajaran Polda, Polres, sampai dengan Polsek. Kapolda sudah memerintahkan untuk para Babin Kamtipmas bersama dengan pilar Harkamtipmas melaksanakan pendekatan-pendekatan kepada tokoh masyarakat, penggiat lingkungan, dan juga melaksanakan sambang ke daerah-daerah untuk memberikan pemahaman tentang bahaya dan upaya pencegahan terhadap dampak terjadinya bencana alam. Kemudian juga kegiatan-kegiatan preventif pencegahan dilakukan dengan kegiatan-kegiatan rutin melalui patroli, kegiatan kring serse dan kring intel yang tujuannya juga adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau tindak pidana di bidang lingkungan hidup. Yang ini yang paling penting adalah terkait dengan penegakan hukum. Ya, di dalam penegakan hukum ini sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh Ditkrimsus Polda Jabar terhadap terjadinya tindak pidana di bidang lingkungan hidup, khususnya di tindak pidana yang berada di daerah aliran sungai Citarum. Lanjut. Slide berikutnya, lanjut. Adapun tujuan dari penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Jabar, yang pertama adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kemudian memberikan penghukuman atau memberikan efek jera kepada para pelaku yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana di bidang lingkungan hidup. Serta yang ketiga adalah rehabilitasi dan perbaikan terhadap kerusakan yang timbul dari akibat kegiatan atau aktivitas di bidang lingkungan hidup yang dilakukan oleh para penggiat ataupun aktivis. Kemudian penangkalan dan pencegahan yang diupayakan oleh bersama-sama dengan stakeholder atau instansi yang terkait. Lanjut. Ini data terkait dengan jumlah perkara di bidang lingkungan hidup yang ditangani di tahun 2022 ini paling kanan. Ada 22 kasus dengan 16 penyelesaian sampai dengan 31 Oktober 2022. Sementara khusus untuk di daerah aliran sungai Citarum, ada 48 kasus yang sudah ditangani dengan 25 penyelesaian perkara dan 23 masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Lanjut. Ini merupakan komitmen dari Polda Jabar terkait dengan
tugasnya sebagai bagian dari Satgas PPK daerah aliran Sungai Citarum, di mana yang menjadi bagian penting adalah melakukan penegakan hukum yang outcome-nya adalah berkurangnya pengaduan dari masyarakat terhadap adanya aktivitas yang mengganggu di area daerah aliran sungai. Kemudian yang kedua adalah melakukan penghukuman sehingga menimbulkan efek jera. Dan yang ketiga adalah melakukan upaya untuk mengurangi efek gangguan atau kerusakan terhadap lingkungan hidup. Dan yang terakhir adalah terjadinya kualitas air yang lebih baik. Lanjut. Demikian Bapak Ibu sekalian, bahwa masalah yang terjadi di dalam tindak pidana lingkungan hidup ini membutuhkan peran serta semua pihak. Sehingga dibutuhkan adanya komunikasi, koordinasi, kolaborasi, dan sinergi, termasuk juga silaturahmi di antara semua institusi yang terkait untuk dapat mencegah dan mengembalikan fungsi air untuk kemaslahatan masyarakat. Lanjut. Demikian paparan yang singkat yang saya perlu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Dan sebelum saya akhiri, saya sampaikan sebuah pantun untuk kita semua. Izinkan Bapak. Setelah tikungan jalannya lurus. Cakep. Sepeda melaju terus menerus. Cakep. Kerusakan lingkungan harus diurus. Karena itu masalah serius. Serius. Masalah serius, tapi kalau bisa tidak harus dihukum ya, kecuali dicor ini Pak. Baik Pak Eki, pasti penegakan hukum itu sangat penting ya. Iya, betul. Sebelum nanti saya serahkan ke host utama, saya ingin mengambil beberapa poin dari 6 narasumber itu ya. 6 narasumber. Pertama, Singapura itu perlu 21 tahun ya Pak ya, kalau nggak salah, untuk bisa menyelesaikan sungai ya. Yang jauh lebih pendek dari lebih Citarum. pendek ya. Kemarin Pak Gai Suharja ya, kemarin 21 tahun Singapura ya. Kita sudah hampir 4 tahun ya. Dan salah satu langkah besar program Citarum Harum dengan strategi pentaheliknya, ya alhamdulillah ada langkah yang signifikan. Tadi dari 6 narasumber ada 3 hal yang langkah besar yang dilakukan oleh program Citarum Harum. Pertama, dilihat dari sisi instrumental, aspek regulasi dengan hadirnya Perpres 15 2018 itu adalah sebuah perpres yang mendorong percepatan ya Pak ya. Dari judulnya aja percepatan ya. Mudah-mudahan tidak harus 21 tahun ya. Bisa kurang ya. Lebih. Nah, tinggal nanti komitmen kita semua mau berapa tahun ini bisa seperti Singapura gitu. Yang kedua, ada tadi yang sampaikan oleh Pak Doni, ada sisi struktural gitu ya. Sisi struktural dengan adanya 22 sektor dibagi dengan satu pembibitan ya. Ini Pak Hoirul, ini saya ingat beliau yang ini pembibitan. Nah itu salah satu upaya besar dari struktur, ada satu komando ya. Karena kalau langkah besar tapi tidak dalam satu komando, nah ini tercerai berat. Yang ketiga ada langkah kultural ini ya. Bagaimana merubah mindset masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan ya. Seperti tadi Pak Rektor Unpas mengatasi masalah besar dengan filosofi Sunda, sa rendeg, sa igel, sa bobot, sa pihanian. Perlu kolaborasi, perlu kerjasama, perlu satu hati dalam menangani masalah besar termasuk masalah Citarum ini sehingga bisa kembali harum. Demikian tugas saya selesai, Kang Niko mewakili komunitas. Iya, alhamdulillah. Sekali lagi tepuk tangan dong buat narasumber kita. Terima kasih sekali lagi Pak Doni, Pak Ignatius Yogo, Pak Jody, Pak Rektor, terima kasih. Juga Pak Tony, terima kasih. Dan kita yakin apa yang beliau semua sampaikan, insya Allah bermanfaat buat kita semuanya untuk ke depan ya, agar Citarum ini kembali harum. Begitu ya Pak Eki? Baik, sampai di sini perbincangan kita pagi ini dalam topik bela negara menjaga alam, sinergi pentahelik sukseskan Citarum Harum.
Sampai di sini, terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.